Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo movie lover, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan banyak rezeki. Selamat datang di Ganosoba Movie Spoiler. Kali ini Ganosoba akan share ke kamu spoiler film Love and Monster yang rilis tahun 2020. Film ini bergenre adventure drama komedi. Film ini dimulai dengan curhat seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Jules Dawson. Dia cerita ke kita kalau bumi saat itu sudah hancur. Hancurnya bumi ini diawali dengan adanya asteroid yang akan mengarah ke bumi. Sehingga semua umat manusia bergotong royong nembakin semua rudal nuklir ke arah asteroid tersebut. Memang benar asteroidnya hancur, tapi radiasi dari bom-bom tersebut membuat hewan-hewan berdarah dingin seperti siput, kadal, katak, dan lain-lain bermutasi menjadi monster-monster raksasa. Dan monster-monster inilah yang kemudian mengkonsumsi populasi manusia hingga 90%-nya. Akhirnya 5% manusia yang tersisa tidak berani lagi tinggal di permukaan. Dan mereka memilih bersembunyi dan membuat koloni-koloni di bunker bawah tanah. Jules tinggal di koloni di mana semua orang di situ sudah berpasang-pasangan. Jadinya Jules sering dengar dan lihat pemandangan yang bikin Jules galau. Hanya Jules dan seekor sapi bernama Gertie yang masih jomblo. 7 tahun yang lalu, pas kejadian hancurnya bumi ini mulai terjadi, Jules punya pacar namanya Amy, yang sekarang tinggal di koloni lain. Jules dan Amy sering pacaran lewat radio, meskipun radionya sering tiba-tiba mati. Karena kegalauan melihat teman-teman di koloninya berpasang-pasangan dan ketidaklancaran komunikasi lewat radio dan masih besarnya cinta Jules sama Amy, maka Jules memutuskan untuk mendatangi Amy di koloninya yang berjarak 85 mil atau 7 hari perjalanan jalan kaki. Semua teman-temannya berusaha untuk melarang karena perjalanan di permukaan akan sangat berbahaya dengan adanya monster raksasa berkeliaran. Teman-temannya hanya bisa mendoakan Jules selamat, meskipun mereka tahu Jules ini lemah dan tidak punya kemampuan bertarung melawan monster. Mereka hanya berpesan kalau ketemu monster di jalan langsung sembunyi dan lari, nggak usah sok-sokan ngelawan. Akhirnya Jules keluar bunker dan beneran kan, dia bingung arah mana jalan yang mau dia ambil. Monster pertama yang ditemui Jules adalah katak raksasa yang keluar dari kolam. Hampir saja Jules mati dikonsumsi sama si katak raksasa. Sampai akhirnya ada seekor anjing bernama Boy yang sejak saat itu si Boy nemenin Jules nyariin koloninya Amy. Selanjutnya, Jules dalam perjalanannya terperosok ke dalam lubang yang ternyata sarang monster tanah bernama Sunbobber. Untung dia ditolong Clyde dan Minnow. Clyde dan Minnow adalah penyintas yang bertahan dan tinggal di permukaan. Jules banyak sekali diajari sama mereka cara mengenali karakter monster raksasa dan cara mereka bertahan hidup di permukaan. Monster yang ketiga yang ditemui sama Jules adalah Boulder Snails, yaitu siput raksasa. Dari sini Jules dikasih tahu sama Minnow bahwa nggak semua monster raksasa itu jahat dan layak dibunuh. Dia hanya perlu menatap matanya dan kita bisa tahu bahwa monster itu tidak jahat. Oh iya, Jules ini hobi banget gambar. Padahal dulu gambarnya jelek, tapi sekarang gambarnya keren banget. Jules suka menggambar monster-monster yang ditemuinya dan menuliskan kelemahan dan cara menghadapi monster-monster raksasa itu. Setelah beberapa hari Jules menimba ilmu dari Minnow dan Clyde, akhirnya mereka tiba di persimpangan dan berpisah.
Jules dan Boy melanjutkan perjalanan menuju koloninya Amy. Monster keempat yang ditemui sama Jules adalah monster lipan raksasa. Dan monster inilah yang menjadi prestasi Jules karena monster pertama yang berhasil ia bunuh. Kemudian Jules bermalam di sebuah rumah dan ternyata ada robot Mavis yang bersedia jadi power bank buat nyalain radio untuk hubungi Amy. Tahu udah deket lokasinya sama koloninya Amy. Mavis juga bisa menampilkan foto dan keluarga dan emaknya Jules yang bikin Jules sampai mewek-mewek. Paginya Jules melanjutkan perjalanan dan akhirnya dia bertemu monster Queen Sungober yang pernah diceritakan Clyde dan Mino bahwa Queen Sungober ini adalah monster paling ganas dan berbahaya. Untung waktu itu Mino sudah kasih granat ke Jules, jadi Jules dan Boy bisa selamat. Tapi Jules sempat marah-marah sama Boy karena Boy terlalu belain sebuah gaun warna merah yang hanyut di sungai sehingga membuat Queen Sungober memburu mereka berdua. Setelah diteriaki dan dimarahi sama si Jules, Boy pun ngambek dan kabur. Gak nemenin Jules lagi. Jules yang pada saat melawan Queen Sungober sempat terjebur ke sungai dan digigit lintah di tubuhnya, yang ternyata lintah tersebut berbisa dan membuat agak fly dan berhalusinasi. Saat sekarat, dia ingat lagi pelajaran dari Clyde dan Mino untuk memakan jenis tumbuhan yang kebetulan ada di dekatnya sebagai penawar bisa lintah tersebut. Pada saat lagi fly dan sekarat, Jules berhalusinasi bertemu Amy dan menciumnya. Setelah tersadar, Jules sudah berada di koloni Amy dan dirawat Amy. Dan ciuman sama Jules tadi adalah bapak-bapak tua bernama Old Pete. Jules happy karena sudah selamat dan ketemu Amy. Dan ini saatnya Jules mengungkapkan perasaan ke Amy. Dan ternyata Amy sudah tidak memiliki rasa yang sama lagi kepada Jules seperti 7 tahun yang lalu. Dan kalau mereka pacaran lewat radio hanya sebagai hiburan Amy saja. Betapa kecewanya si Jules dengan pernyataan Amy tersebut. Akhirnya Jules ingat dengan teman-teman di koloninya dan menghubungi mereka kembali. Akhirnya dari situ Jules menyadari bahwa teman-teman koloninya lah yang selama ini sayang dan care sama dia. Dan Jules akan memutuskan kembali ke koloninya esok paginya. Sementara itu, di koloni Amy sedang kedatangan tamu seorang kapten kapal bersama 2 krunya yang menjanjikan Amy dan koloninya tempat di kapal dan menuju ke tempat yang lebih aman. Amy dan koloninya sangat antusias dan bersiap-siap ikut si kapten. Tapi Jules melihat ada yang tak beres dari cerita si kapten dan dari makanan yang dikasih sama si kapten. Jules berusaha mengingatkan Amy, tapi malah Jules langsung dipukul sampai pingsan sama krunya si kapten. Dan ternyata insting Jules emang benar, kapten dan krunya adalah penjara koloni dan pencuri makanan dari koloni-koloni yang ditemuinya. Dan untuk menggerakkan kapal, si kapten telah menyandra seekor kepiting raksasa yang dirantai ke kapal dan mengendalikannya dengan remote kejut listrik sehingga si kepiting tidak berbuat apa-apa. Si kapten memerintahkan kepiting untuk mengkonsumsi Amy, Jules, dan semua orang di koloni Amy. Dan Jules dengan gagah berani melawan si monster. Dan pada saat Jules mendapat kesempatan untuk membunuh si monster kepiting, dia menatap matanya dan Jules merasa kasihan. Dan kepiting ini tersiksa karena kejut listrik si kapten. Akhirnya, alih-alih membunuh kepiting, Jules menembakkan senjatanya ke rantai yang menahan dan melepaskan kepiting tersebut. Sontak, si kepiting tidak menyerang Jules dan koloninya Amy, tapi malah menyerang balik si kapten dan krunya. Setelah drama kapten dan kepiting berakhir, Jules berpamitan ke Amy buat balik ke koloninya. Sesampainya di bunker dan koloninya, Jules melihat situasi di bunker sudah semakin tidak aman karena beberapa kali diserang monster-monster raksasa. Akhirnya Jules mengajak teman-teman koloninya untuk berpindah hidup di permukaan dan mengarah ke gunung yang lebih sedikit monsternya. Dan Jules melalui broadcast radio menyemangati dan menginspirasi koloni-koloni lain agar jangan berdiam diri dan bersembunyi lagi di bunker.
Tapi keluarlah ke permukaan dan nikmati indahnya tinggal di permukaan bumi. Dan film pun berakhir. Gimana Sobars? Keren kan filmnya? Nah, dari nonton film ini kamu akan dapat 5 pelajaran berharga. Yang pertama, kalau kamu meyakini sesuatu itu baik dan layak diperjuangkan, maka berjuanglah meskipun semua orang berkata sebaliknya. Yang kedua, don't judge the books from its cover. Jangan menilai sesuatu dari tampilan luar atau fisiknya. Kenali dan tatap matanya untuk tahu lebih dalam, karena mata adalah jendela hati. Yang ketiga, good instinct are earned by making mistake. Seseorang yang mempunyai insting yang bagus, dia pasti telah melakukan banyak kesalahan dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan itu. Yang keempat, syukuri apa yang kamu miliki. Lihatlah sekelilingmu, mungkin banyak kenikmatan yang kamu punya saat ini sangat berharga dan banyak orang yang saat ini ingin berada di posisimu. Syukuri itu sebelum kamu menyesal karena kehilangannya. Yang kelima, practice make perfect. Ingat saat Jules gambar Amy untuk pertama kali, jelekkan gambarnya, dan setelah 7 tahun kemudian Jules gambar-gambar monster dan itu keren banget. Ingat juga yang Jules saat keluar dari bunker nggak bisa apa-apa, tapi setelah berhari-hari belajar, dia jadi bisa membunuh monster. So, terus latihlah skill dan kemampuanmu agar kamu bisa menjadi lebih expert dan mahir di bidang apapun yang kamu sukai. Oke, Gano Sobat sign out. See you di spoiler film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.